Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimain ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih melanjutkan 7 transaksi yang diharamkan oleh syariah, dan sekarang kita masuk yang ke-7 yang terakhir, yaitu batil, ya. Apa itu batil, ya? Secara umum, batil itu atau transaksi yang batil itu adalah semua transaksi yang diharamkan dan juga semua transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bahkan ya di antara bentuk batil itu di antaranya adalah ada unsur mengambil hak orang lain, ya, seperti merampas, ya, kemudian juga menzolimi, kemudian juga menipu, ya. Kemudian juga kalau dalam transaksi itu ada konsep memalsukan, ya, mengurangi takaran dan timbangan, tidak sesuai antara yang brosurnya dengan kenyataannya. Nah, apalagi dalam konteks jual beli online, nah itu sering sekali ya. Kadang-kadang ada orang yang melihat gambarnya, oh indahnya gambarnya, bagusnya luar biasa. Begitu kemudian dia beli, dia terima paket datang di rumah, ketika dia buka, waduh, kadang-kadang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Nah, itu juga bisa masuk kategori batil. Nah, batil juga luas, termasuk diantaranya adalah kategori pencurian, ya, kemudian juga korupsi, ya, atau dalam bentuk yang lain juga dalam transaksi itu bisa seperti jual beli di black market, ya, dan lain sebagainya. Nah, transaksi batil ini adalah transaksi yang diharamkan oleh syariah. Dalam Al-Quran Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain ya dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang bertentangan dengan syariat, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menzolimi orang lain, merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Bahkan kadang-kadang wa tudlu biha ilal hukam, ya. Dan janganlah juga kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Ya, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda orang lain itu bil itsmi, dengan jalan yang berbuat dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita di sini untuk melakukan transaksi yang batil. Karena orang yang batil biasanya itu culas dalam transaksi, ya, licik, ya, atau kadang-kadang kita sering ada dikenal dengan istilah ada mafianya gitu. Nah, itu mafia yang menguasai satu perdagangan tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu dengan menzolimi banyak orang, itu namanya batil. Bahkan kadang-kadang ketika masuk ke pengadilan pun ya, dia bisa bermain di pengadilan. Tentu ya mungkin pengadilan yang bisa diatur, ya. Dia main di pengadilan ya dengan dia mungkin dia sogok hakimnya dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa legal memakan harta orang lain dengan cara yang dosa, padahal dia tahu bahwa itu adalah salah. Tapi ya tadi karena mungkin uangnya banyak, dia merasa punya dan bisa memiliki dan mengatur segala-galanya. Nah, di dalam konteks ayat ini ada yang menarik, ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal ya wa tudlu biha ilal hukam, ya, yaitu kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Jadi ya, ini ada kisah yang luar biasa. Ini bagaimana sebuah syariah dalam Islam itu dicontohkan oleh salafun soleh, bagaimana bertransaksi yang adil dan jujur. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bercerita dalam sebuah hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Tapi saya tidak sebutkan teks hadisnya, hanya kisah tentang terjemahan dan kisahnya saja, ya. Jadi kisahnya itu dulu ada seorang penjual dan ada seorang pembeli.
yaitu penjual tanah dan pembeli tanah. Si penjual tanah dia menjual tanah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau bahasa kita sekarang jual tanah dia pasang plang di depan. Tapi entahlah di zaman dahulu tidak ada keterangan bagaimana cara menjual tanahnya. Yang jelas ada seorang yang menjual tanah. Yang menjual tanah ini orang yang baik, orang yang soleh. Nah, qadarullah alhamdulillah ketemu dengan salah seorang calon pembeli yang juga orang soleh. Sehingga mereka kemudian ketemu ya dan nyambung tuh antara penjual yang soleh dengan pembeli yang soleh. Tawar-menawar pun dilakukan dengan baik, kemudian deal pada satu harga tertentu. Akhirnya transaksi dilaksanakan. Si pembeli membayar dengan cash ya tanah tersebut, kemudian si penjual pun menyerahkan dengan sepenuh hati tanah tersebut kepada si pembeli. Nah, si penjual kemudian dia punya tempat tinggal di tempat yang lain. Nah, si pembeli kemudian bermaksud ingin membangun rumah di tanah yang dia beli tersebut. Nah, akhirnya dia memanggil tukang. Kemudian dia suruh tukangnya itu untuk membangun rumah. Nah, untuk membangun rumah kan digali pondasi dulu, ya kalau bahasa kitanya, digali pondasi dulu. Nah, tiba-tiba pada saat menggali pondasi, tukangnya berkata kepada dia, "Wahai Tuan, ya kami tidak bisa meneruskan menggali karena kami menemukan di tanah Tuan ini ada bongkahan kayu yang cukup besar." Ya, kata si pemiliknya, "Oh, bongkahan kayu apa? Kami belum tahu, Tuan. Coba digali lagi." Nah, ketika digali lagi dengan seksama, ternyata sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bongkahan kayu itu ternyata bukan kayu. Ya, maksudnya bukan kayu pohon, tetapi itu adalah sebuah peti yang cukup besar. Ya, kata para tukangnya, "Tuhan, ini adalah sebuah peti yang besar. Coba dibongkar terus sampai bisa diangkat ke atas." Nah, akhirnya memerlukan beberapa orang tuh. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, setelah itu kemudian setelah ketemu petinya, coba diangkat ke atas, diangkat ke atas. Pas diangkat ke atas masih tertutup rapat dan seperti terkunci. Ya, kata si pemiliknya, coba dibuka saja. Akhirnya dibukalah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketika dibuka itu peti, isinya adalah Masya Allah. Isinya adalah permata, emas, ya, intan, apa namanya berlian. Jadi perhiasan yang luar biasa. Ya, ya mungkin lebih banyak emasnya di zaman dahulu. Yang jelas digambarkan bahwa ini emas dan nilainya daripada peti yang besar ini ya dengan isi emas segala macam itu ini mungkin bisa berpuluh-puluh kali lipat atau bahkan mungkin beratus-ratus kali lipat dibandingkan dengan harga tanahnya itu sendiri ya. Terkejutlah si pembeli ini, Masya Allah, ini pasti punya orang yang dulu menjual tanah ini kepada saya, kata pembeli begitu. Makanya kemudian dia katakan kepada tukangnya, "Wahai tukang, tutup lagi petinya, tolong antar saya ke tempat dulu si penjual tanah ini, si pemilik tanah ini." Ini zaman dulu, Masya Allah ya. Si penjualnya jujur, pembelinya jujur, tukangnya juga jujur. Akhirnya setelah ditutup kembali, dibawalah ke sana, ke tempat si penjual yang pertama, yang pemilik tanah pertama itu. Diketuk pintunya, diucapkan salam, Assalamualaikum, dijawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Ada apa?" kata si pemilik tanah yang pertama. "Ini saya mau membicarakan masalah urusan jual beli tanah kita." Kata yang penjual pertama dulu, "Loh, bukannya udah selesai? Tanah sudah saya serahkan kepada Anda juga sudah bayar lunas, terus apa lagi?" "Nah, itu dia masalahnya. Tuan, saya ingin mengembalikan barang Tuan yang tertinggal di tanah saya itu sekarang." "Barang apa?" "Peti ini." Ya, ya. Coba lihat terlebih dahulu. Mungkin Tuan lupa punya peti seperti itu yang tertanam di dalam tanah milik Tuan. Akhirnya dilihat, putar kanan, putar kiri sebelum dibuka. Apa kata si pemilik tanah yang pertama? "Maaf Tuan, saya tidak pernah memiliki barang seperti ini yang saya simpan di tanah yang Anda beli itu. Jadi ini bukan milik saya, silakan Anda bawa saja, itu juga milik Anda." Kemudian kata si pembeli, "Tunggu dulu Tuan, Tuan belum melihat apa isinya. Ya, coba kita buka dulu isinya apa. Siapa tahu Tuan baru ingat ketika isinya dibuka." Akhirnya dia suruh tukangnya membuka. Pas dibuka, terkejutlah itu si penjual itu. Yang ngelihat, Masya Allah, ada emas yang jumlahnya sangat banyak, belum perhiasan-perhiasan yang lain, ada permata dan lain sebagainya. Terbelalaklah matanya. Tetapi ternyata itulah luar biasanya para salafun saleh. Ya,
Dengan banyaknya emas seperti itu, tidak kemudian matanya berubah, tidak kemudian orientasinya berubah, tidak kemudian niatan dalam hatinya itu berubah. Dan dia katakan, demi Allah, saya tidak pernah punya harta simpanan sebanyak ini. Ya apalagi dengan jumlah yang sedemikian besarnya, dan ada banyak permata perhiasan yang indah-indah. Kalau saya punya pasti saya mengingatnya, tapi demi Allah saya tidak mengingatnya. Sehingga karena tanah itu milik engkau, kata si penjual kepada si pembeli, wahai pembeli, karena tanah itu sekarang milik engkau, maka apa yang ada di dalam tanah itu juga milik engkau semuanya. Nah, apa kata si pembeli itu? Tuan, tidak bisa Tuan. Waktu saya membeli tanah kepada Tuan dari Tuan, itu yang saya beli tanahnya. Ya. Dan saya tidak tahu kalau ada harta seperti ini. Maka ketika tanahnya udah saya terima, tapi harta yang seperti ini saya tidak bisa terima. Gitu. Ya, maka saya kembalikan kepada Tuhan. Nah, ternyata yang penjual pun tidak mau terima. Enggak bisa, Tuhan. Ketika saya menjual tanah ini kepada Anda, saya jual tanah ini beserta dengan seluruh apa yang ada isi di dalamnya. Kok di dalamnya juga ada cacing kalau bahasa kitanya. Ya, cacingnya juga milik Anda. Ada pohon, ada segala macam milik Anda, termasuk ada emas bongkahan yang sebesar ini, itu juga milik Anda. Kata si pembeli, saya nggak mungkin bisa menerima harta sebanyak ini untuk saya, karena ini memang bukan harta saya. Masya Allah, ini tektok nih, bukan tiktok nih jamaah sekalian. Ya, jadi tektok nih, kedua-duanya sama-sama tidak mau nerima. Akhirnya mereka berdua sepakat, kalau gitu yuk kita pergi ke hakim. Nah ini inline dengan ayat ini nih, ada hakimnya. Cuma beda, kalau di ayat ini hakimnya adalah untuk memakan harta dengan cara yang batil, kalau yang dikisahkan oleh Nabi ini adalah mereka ke hakim karena ingin memutuskan. Mereka merasa tidak berhak atas harta benda yang sangat banyak ini. Akhirnya mereka betul pergi ke hakim. Nah, mereka kemudian mengadu dan mengeluhkan, hakim pun bingung. Ini yang menggugat biasanya menggugat menuntut, ini menggugat tapi dia ingin menyerahkan, bukan menuntut hak, tapi ingin menyerahkan hak gitu. Ya, hakim pun bingung. Akhirnya kata hakim, kalau kita sekarang hakimnya menggunakan pendekatan usul fikih nih gitu ya. Menggunakan usul fikih. Hakimnya mengatakan, sekarang pemiliknya siapa tanah ini? Kata pembeli, saya wahai Tuan Hakim. Nah, karena ada pemilik tanah ini, maka semua isi yang terdapat dalam tanah ini adalah milik Tuan, milik Anda gitu. Apa kata si pembeli? Tidak bisa Tuan Hakim. Bagaimana mungkin saya bisa menerima harta benda sebanyak ini dan itu bukan milik saya? Betul dia ada di tanah saya, tapi sebelum menjadi milik saya, tanah ini milik si penjual. Dia berpuluh-puluh tahun dimiliki oleh dia. Saya hanya baru beberapa hari memiliki tanah ini. Sehingga tidak mungkin saya bisa menerima dan saya mendapatkan harta sebanyak itu. Ini pasti milik dia, atau milik orang tuanya, atau milik kakeknya zaman dahulu. Kemudian kata hakim, ya udah kalau begitu kita kembalikan ke hukum asal. Sebelumnya pemiliknya siapa? Saya wahai Tuan Hakim, kata penjual. Kamu pemilik aslinya? Iya. Dari mana? Dari orang tua saya juga. Orang tua kamu dari mana? Dari kakek saya. Ya udah kalau begitu ya, harta benda yang terdapat di dalam peti ini karena dia ditemukan di tanah yang dahulu dimiliki engkau, maka menjadi milik engkau semuanya. Dia juga mengatakan, hakim tidak bisa. Ayah saya pun, kakek saya pun, saya kenal mereka. Tidak ada di antara satu mereka pun yang memiliki harta seperti ini di tempat saya, di tempat tanah yang saya jual tersebut. Ya, jadi saya tidak mungkin terima, wahai hakim. Hakimnya bingung. Kembalikan lagi ke si pembeli. Pembeli juga nggak mau terima. Ke penjual, penjual juga nggak mau terima. Masya Allah, saya ini membaca ini kayak kisah di negeri dongeng nih. Ini kayak di Indonesia banget ini cerita ya. Padahal nggak ada yang mau sama harta nih, Masya Allah. Ini kayak Indonesia banget nih, baldatun tajibatun warabun ghafur, ya mudah-mudahan amin ya. Nah, akhirnya kata hakim, ya kalau bahasa kitanya, udah sidang di break dulu. Di break dulu. Ya, kemudian setelah itu hakimnya merenung, berpikir, berwudu, sholat, minta sama Allah supaya diberikan keputusan yang terbaik. Akhirnya kemudian hakimnya membuka sidang lagi. Sekarang kita putuskan. Ya, wahai penjual, kamu tidak mau menerima harta ini? Tidak mau, Pak Hakim. Pembeli, kamu juga tidak mau menerima harta ini? Tidak mau, wahai Pak Hakim. Sekarang saya mau tanya, penjual, kamu punya anak nggak? Punya, Pak Hakim. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Umurnya berapa? Sudah dewasa. Udah nikah belum? Belum, Pak Hakim. Kenapa belum nikah? Belum ada calonnya. Wahai pembeli, ya Pak Hakim. Kamu benar nggak mau terima ini? Tidak mau, Pak Hakim. Sungguh? Sungguh, Pak Hakim. Kenapa? Karena bukan hak saya. Kamu punya anak nggak? Punya, Pak Hakim. Putra atau putri?
putri Pak Hakim. Berapa usianya? Sudah dewasa Pak Hakim. Ya, sudah nikah belum? Belum Pak Hakim. Kenapa belum menikah? Mungkin belum ketemu jodohnya Pak Hakim. Apa kata Pak Hakim? Kalau demikian, jodohkan putra engkau wahai penjual dengan putrimu wahai pembeli, ya. Kemudian nikahkan mereka berdua dan serahkan harta benda ini untuk kehidupan mereka berdua, untuk pernikahan mereka berdua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada mereka berdua. Masya Allah, jemaah, ya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Ini kisah luar biasa dan ini adalah kisah nyata. Ya, kalau kata orang Malaysia, apa namanya, kisah benar. Ya. Kalau kata orang Barat, true story. Ya. Ini adalah kisah nyata yang masya Allah, yang terjadi, yang luar biasa. Betapa indahnya ketika orang-orang yang soleh bertransaksi, mereka semua menghindarkan diri dari harta yang haram dengan tujuan apa? Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya putra-putrinya tadi itu menikah dan mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, transaksi batil ini ada pembagian-pembagiannya. Insya Allah kita akan kupas pembagian-pembagian transaksi batil ini. Jangan kemana-mana, kita akan tuntaskan transaksi yang batil. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah mazhab, ya. Kapankah mazhab itu muncul, ya, dan bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman. Jadi kalau kita runut dari sejarah umat Islam, bahwa Islam itu berkembang tentu dari kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah selama 23 tahun, ya, periode Mekah dan periode Madinah. Dan pada ketika itulah Rasul bersama dengan para sahabat membangun peradaban Islam sebagai pondasi dasar Islam pada hari ini. Adapun tentang munculnya madhab, ya, jadi madhab seperti mana yang pernah kita jelaskan sebelum ini adalah pendapat, ya, pendapat ulama dalam memahami nas-nas agama yang tentunya tidak selalu bisa dipahami secara langsung oleh orang awam yang tidak memiliki resource, yang tidak memiliki kemampuan dan skill dalam memahami dalil ataupun kandungan ayat Al-Quran dan Al-Hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa sahabat sebenarnya sudah muncul adanya perbedaan madhab, artinya perbedaan dalam menafsirkan dan memahami nas-nas agama, ya, karena memang tentu para sahabat tidak selevel keilmuannya atau tidak pada level yang sama, ya. Ada di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat mereka yang bergelar ulama, ada pula di kalangan mereka yang pengusaha, ada yang mereka lebih fokus di kemiliteran, ya, ada yang menjadi negarawan, ya. Jadi tidak semua sahabat itu multi talents, ya. Nah, jadi memang ada beberapa sahabat yang multi talent, dia menguasai banyak talent, banyak skill, ya. Jadi dia seorang ulama, ya, dia juga seorang negarawan dan dia juga seorang panglima perang, ya. Namun jumlah mereka tentu tidak merata. Jadi ada perbedaan pemahaman dan perbedaan level pengetahuan mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis, ya. Dan hal ini tentu disebabkan karena tidak semua berinteraksi secara langsung dengan ilmu, ya. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa kemudian ada muncul perbedaan
pandangan di kalangan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan contoh saja ya, seperti apa yang diuraikan oleh Al-Imam As-Suyuti ya, dalam kitab beliau Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang membaca sebuah ayat dari Al-Quran, Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat, kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, maka Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Kemudian dia menyimpulkan ayat ini menjadi dasar kita boleh sholat menghadap ke arah mana saja, tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Ya. Namun kemudian ditegur oleh salah seorang sahabat dengan mengatakan bahwa saya tahu tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun itu karena ada kondisi mendung ya di Madinah ketika itu, di mana para sahabat sedang bepergian, mereka tidak bisa mengetahui secara persis arah kiblat, sehingga mereka berijtihad sholat ke arah tertentu, dan ketika mendung atau badai itu berakhir, barulah terlihat bahwa kiblat yang tadi mereka sholat itu keliru. Ya. Nah akhirnya sampailah berita ini kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah jawab pertanyaan itu dengan turunnya ayat walillahil masyriq wal maghrib. Nah hal ini tentu menjadi dasar bagi kita bahwa memang para sahabat itu berbeda-beda tingkat pemahamannya, tentunya dengan resource dan kemampuan yang mereka punya, gitu ya. Nah kita bisa bayangkan ya bahwa yang bergelar ulama di kalangan para sahabat tentu tidak sendiri ya. Jadi kita mengenal ada misalnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang alimah ya, faqihah yang luar biasa. Begitu juga ada Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas ya, ada Abdullah bin Mas'ud, yang tentu mereka memiliki pemahaman ya dan cara pandang yang tidak sama dalam semua hal gitu ya. Nah, terlebih kemudian setelah Rasul meninggal dunia, ya, ini para sahabat kemudian tidak semuanya menetap di Madinah. Ada yang hijrah, bahkan ketika Nabi masih hidup, ada beberapa yang sudah mulai hijrah ke luar kota, gitu ya, atau yang bertugas ke luar kota, gitu, seperti ke Hijaz, ya, ke Irak, kemudian ke Syria, gitu ya. Nah, ketika mereka para sahabat menempati tempat atau kota-kota itu, ya, maka tentu mereka akan berdinamika dengan masyarakatnya, menemukan hal-hal yang boleh jadi selama mereka di Madinah mereka tidak menemukannya gitu. Jadi teks-teks agama kemudian berhadapan dengan fakta-fakta atau realita di masyarakat gitu ya. Dan kita tahu bahwa dalam agama hukum itu tidak selalu verbal tekstual ya gitu ya. Jadi ada yang kemudian dia sangat dinamis, bergantung pada ilat atau sebab latar belakang adanya hukum gitu. Maka inilah yang kemudian menjadi awal munculnya madhab di beberapa kota di sejarah peradaban Islam gitu ya. Dan ketika muncul di awal ya pada abad yang pertama, ini tidak begitu menonjol tokoh gitu ya, meskipun ada beberapa sahabat yang memang sangat menonjol keilmuannya, katakanlah seperti Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibunda Aisyah, ya. Namun karena jumlah mereka masih banyak ketika itu, gitu ya, jadi yang lebih dikenal itu adalah nama kotanya, atau nama tempatnya. Makanya pada abad pertama itu lebih dikenal sebagai madhab Hijaz. Ya. Jadi kalau madhab Hijaz ini artinya pendapat para ulama, para sahabat yang tinggal di kota Mekah dan Madinah. Yang kedua ada madhab Iraqi. Nah ini di kota Kufah dan Basrah ya. Jadi ada beberapa sahabat yang tinggal dan menetap di kota Kufah dan Basrah. Ada yang ketiga ada madhab Syam ya. Ini di kawasan Syria ya, kemudian Libanon, Palestina pada hari ini ya. Nah itu tiga madhab ini berdasarkan lokasi ataupun zona ini yang menonjol karena memang jumlah mereka masih banyak gitu ya. Nah masuk ke fase yang kedua itu pada abad kedua, abad ketiga Hijriah, maka sudah mulai ada ada pengkerucutan gitu ya, pengkerucutan pada tokoh-tokoh tertentu. Tentunya setelah banyak para sahabat yang sudah meninggal dunia dan hanya beberapa orang saja yang Allah masih berikan umur yang panjang. Katakanlah seperti Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ini di antara sahabat Nabi yang cukup panjang usianya sehingga beliau pernah menjadi guru langsung ya
kepada Imam Abu Hanifah, ya, ulama di generasi tabi'in yang lahir pada tahun 80 Hijriah gitu. Ya, jadi luar biasa. Jadi memang ada ketersambungan antara ulama madhab, ya, Imam Abu Hanifah itu dengan para sahabat Nabi, ya. Dan memang Imam Abu Hanifah ini termasuk generasi salaf, ya, karena dia hidup, ya, itu pada 3 abad pertama Hijriah, ya, yang disebut sebagai periode salaf atau ulama yang dikategorikan ulama terdahulu, ya. Adapun dari 301 sampai hari ini itu terkategori ulama belakangan atau ulama mutaakhirin atau ulama khalaf gitu, ya. Nah, dengan bermulanya abad kedua, abad ketiga Hijriah, berakhirlah kemudian masa para sahabat berganti dengan masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pada masa inilah kemudian lahir dan berkembang, ya, murid-murid dari para sahabat Nabi, ya, yang kemudian membuat madhab itu dinisbatkan kepada nama-nama mereka. Ya. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, ya, kemudian wafat pada tahun 150 Hijriah. Ini, ya. Nah, jadi beliau adalah orang yang berguru kepada beberapa orang sahabat Nabi, ya, yang kemudian juga memiliki otoritas dan keilmuan dan diakui pada ketika itu, ya. Dan akhirnya mazhab atau pendapat, pandangan-pandangan beliau itu ditulis, ya, dikodifikasi oleh murid-muridnya sehingga dikenal dengan madhab Hanafi, ya. Yang kedua kemudian ada madhab Imam Malik atau madhab Maliki, ya. Ini beliau lahir, ya, itu pada tahun 100, ya, Imam Malik itu lahir pada tahun 93 Hijriah gitu, ya. Jadi masih terkategori ulama salaf gitu, ya. Nah, dari beliaulah kemudian muncul pandangan-pandangan, ya, pendapat-pendapat yang tentu beliau ambil dari gurunya Imam Abu Hanifah, ya. Dan beliau juga karena seorang mujtahid punya sertifikasi berijtihad secara mutlak, ya, karena beliau punya skillnya, punya kemampuannya, punya talentsnya gitu. Maka dikenal dengan mazhab Maliki gitu, ya. Nah, kemudian pada 150 Hijriah lahir Imam Syafi'i rahimahullah yang nanti juga kemudian memiliki pendapat sendiri, ya, dan beliau berguru kepada Imam Malik gitu, ya. Dan berguru pula pada Imam Abu Hanifah. Meskipun tidak bertemu, tapi beliau membaca buku-buku Imam Abu Hanifah rahimahullah gitu, ya. Nah, kemudian pada tahun 164 Hijriah lahir Imam Ahmad Ibnu Hambal gitu, ya. Nah, jadi ketika abad pertama itu mazhab, ya, itu lebih menonjol pada zona, ya, ada zona Syam, Irak dan Hijaz, ya. Nah, pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah itu lebih menonjol pada tokoh gitu, ya. Nah, meskipun memang ulama mengatakan mazhab itu tidak hanya 4, ya, ada belasan, ya. Ada 11 sampai 13 mazhab, ya. Ada mazhab Al-Lais gitu, ya. Kemudian juga ada mazhab Daud Az-Zahiri, ya, dan lain-lain. Namun 4 madhab inilah yang kemudian diakui oleh para ulama sebagai madhab yang muktabar dalam fikih, ya. Satu sisi kita meyakini betul bahwa mereka bisa bertahan sampai hari ini tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang yang baik itu insya Allah akan bertahan, sementara yang memang boleh jadi berpotensi tidak baik, ya dengan kehendak Allah mungkin akan hilang dengan sendirinya gitu. Maka 4 madhab inilah yang kemudian, ya, populer dan diadopsi oleh umat Islam sampai ke Indonesia gitu, ya. Indonesia mungkin secara kultural, ya, dikatakan bahwa kita menganut fikih Syafi'i gitu, ya. Meskipun dalam beberapa hal kita juga mengadopsi pendapat ulama-ulama yang lain, ya, lintas mazhab, ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara agama Islam maka kita tidak bisa terlepas dari sejarah 4 madhab ini. Demikian, ya, semoga dengan mengetahui sejarah perkembangan madhab ini, maka kita semakin tahu, ya, bahwa munculnya madhab itu tidak semata-mata karena ego kelompok atau ego tokoh tertentu, ya, tapi lebih karena perkembangan dan dinamika khazanah yang digali oleh para ulama kita, tentunya dalam rangka menghadirkan Islam yang tentu memberikan rahmat kepada seluruh pemeluknya. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih menjalani hari-hari yang penuh berkah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan dan usia kita yang diberkahi. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan dirahmati serta diampuni. Sahabat asa, berjumpa kembali dalam serial Tarawih Tausiah Ramadan Words in Harmony. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu syariat di bulan Ramadan, yaitu tentang takhir sahur. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 mengisyaratkan bahwa sahur itu sebaiknya dilakukan di akhir-akhir mendekati fajar atau subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai menjadi jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, yaitu dari fajar. Memang sahabat Rasulullah SAW ada yang mempraktekkan betulan ya, bedain benang putih dan membedakan dengan benang hitam. Tapi pada faktanya yang dimaksud di situ adalah minal fajr, yaitu sampai datangnya waktu fajar. Ini hikmah yang sangat luar biasa, yaitu hikmah disunahkannya kita mentakhirkan sahur. Dan ini merupakan isyarat kebaikan umat ini, kata Rasulullah SAW, ketika umat masih menyegerakan buka puasa dan mentakhirkan sahurnya. Apa hikmah di baliknya? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita setelah terjeda dari makan sahur, kita segera bersiap-siap untuk menunaikan salat subuh. Ini adalah bentuk rekayasa Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ada jeda untuk kemudian merasa ngantuk dan kembali tertidur, dan itu na'udzubillahi min dzalik bisa melewatkan waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita setelah sahur kita segera bersiap-siap untuk menunaikan salat subuh di awal waktu dan dilakukan secara berjamaah. Ini adalah bentuk keberkahan lainnya, rekayasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk segera bergegas bersiap-siap melakukan salat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat asa, menarik lagi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menghidupkan waktu sahur. Waktu yang sangat spesial bagi Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang beristighfar di waktu ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Allah berfirman di beberapa posisi ya, di dua surat, di antaranya di surat Ali Imran, Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur ya, adalah orang-orang yang hambanya yang mendapatkan kasih sayang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang menggunakan waktu sahurnya untuk beristighfar. Subhanallah. Zikir pun Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai di waktu sahur ini dengan istighfar. Itu pertanda istighfar ini adalah waktu yang sangat spesial, waktu yang sangat istimewa. Maka kita gunakan quality time ini bersama keluarga kita, ya. Kalaupun misalkan kita kehilangan waktu, sebagian waktu kita berbuka dengan keluarga, maka waktu sahur ini adalah waktu yang berkualitas untuk membersamai keluarga kita. Maka jangan terdistrak dengan kesempatan yang lain, misalkan dengan menonton televisi, misalkan dengan melihat handphone. Mari kita gunakan dengan quality time ini bersama keluarga kita bersahur, dan tentu Allah menyukai di waktu sahur tersebut kita beristighfar kepada Allah. Idealnya kita buka sebelum bersahur dengan salat sunnah ringan, beristighfar kepada Allah, kemudian kita bersamai keluarga kita bersahur sambil berzikir kepada Allah, dan kemudian di dekat-dekat waktu menjelang fajar kita bersiap-siap dan kemudian kita menuju masjidnya menunaikan salat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Allah mengajarkan kepada kita untuk memilih waktu produktif, yaitu memanfaatkan waktu sahur. Supaya ketika 1 bulan penuh kita terekayasa demikian, bulan-bulan setelahnya waktu-waktu sahur kita akan menjadi lebih berprestasi, lebih bermanfaat, dan kita gunakan sebagai waktu yang benar-benar produktif. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, sahabat asa. Insya Allah berjumpa kembali di serial tarawih yang lainnya. Aku qauli hada wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.